Tunjukkan mana yang nggak kami support tentang STY. Pak Erik ini atau kami PSSI mencari aman, maka paling enak mempertahankan STY. Kenapa? Kalau nanti gagal ke Piala Dunia, maka yang akan dimaki-maki orang adalah pelatih yang sudah kami lepas. Bukan Erick Thohir. Udah pasti itu. Tapi ini enggak diambil oleh Pak Erik. Satu. Dan Erick Thohir. Sebentar. Dan Erick Thohir kalau gagal. Enggak. Kalau STY. Iya, artinya kalau itu Nggak Dua sampai orang ke sana. maksudnya Bung. dua orang. Enggak sampai ke sana. Karena enggak pernah ada target comeback Piala Dunia, enggak pernah ada. Diomongin oleh kita. Enggak pernah. Kapan? Kita ngomong 2030 kok. PSSI itu 2030 sejak lalu. Ya kan? Jadi enggak. Jadi orang akan bilang, kan banyak publik mengatakan apa? Tunggu STY ini baru bisa ganti. Artinya orang membolehkan. Artinya kalau kami mau ambil resiko, cari aman, maka STY dipertahankan. Satu. Yang kedua, kalau Erick Thohir mencari popularitas, jelas ini nggak populer. Mana populer? Buktinya diserang, saya diserang, semua diserang. Enggak populer, kalau mau populer pertahankan, ikut aja pola yang ada. Yang ketiga, kalau kami pertahankan STY, enggak hilang puluhan miliar uang PSSI. Karena denda penalti yang harus kami bayar. Puluhan miliar ini jangan ngomong mafia lah, nggak ada mafia yang berani bayar sekian puluh miliar itu. Konsekuensi itu nggak ada itu. Jadi kalau bilang mafia, ini rugi kok. Tapi ada sesuatu yang kenapa sampai berani kita ambil itu? Kenapa sampai kita berani ambil itu? Resiko itu kita ambil semua. Dan orang sama mengatakan, kalau nanti gagal Piala Dunia, lu harus mundur ya. Kan semua udah ke situ arahnya. Artinya resiko itu udah kami hitung sampai sejauh itu. Kenapa? Ini masalahnya merah putih dan timnas. Kenapa? Nah, pada preskon yang lalu udah dibicarakan oleh Pak Erik. Pada saat peristiwa sebelum pertandingan di Cina. Nah, ini saya refer lagi. Buka lagi ya sedikit. Teman-teman, STY diberikan kemewahan dalam pemain naturalisasi. 14 pemain zamannya Erick Thohir diberikan. Levelnya makin lama makin tinggi. Pengelolaan pemain ini agak beda. Makin tinggi levelnya, ini pemain makin unik. Enggak gampang nanganinya. Berbeda cara komunikasi, culture, semuanya ke pemain yang lokal, maaf nih, dengan pemain-pemain diaspora yang mungkin muda, habis itu makin lama makin tinggi. Kita ketemu Mads Hilgers, harganya satu Mads Hilgers sama dengan 3 total pemain Asia Tenggara. Ini levelnya beda lagi. Kevin Dix, nanti Ole lebih unik lagi. Tambah lagi yang lain, makin unik. Ini enggak seperti mengemas pemain biasa. Nah, disinilah problem mulai terjadi. Sorry Bang, lebih spesifik. Kami berusaha mencerna problem ini apa Bang? Itulah yang kemarin Pak Erik, masalah harmoni di dalam tim. Pilihannya ini berat. Saya rasa semua banyak kok yang menganalisis. Kenapa tiba-tiba ada pemain cedera, tiba-tiba dia main, nggak main, habis itu dia di klub main bisa aja. Tapi udahlah, saya nggak mau buka itu. Tapi masalahnya itu tidak diketahui publik Bang. Lah, makanya saya katakan lagi. Saya berani bilang, coba sebutkan satu langkah dari Pak Erick Thohir yang Anda lihat selama 2 tahun ini yang salah. Yang mana?
Artinya, ayo kita percaya sama Pak Erik. Kalau tadi misalnya Pak Erik itu kesalahan, ya boleh. Ini yang mana? Biar kami pertanggungjawabkan. Teman-teman bisa lihat semua perkembangan timnas kita. Dan maaf, di zaman Pak Erik lah. Semua yang diharapkan supporter memakai baju merah putih. Pemain-pemain diaspora itu jadi merah putih. Kenapa sebelumnya nggak bisa? Kenapa sekarang bisa? Berarti kan peran beliau begitu besarnya untuk membangun tim ini. Di mana STY pernah kecewa, kurang support dari PSSI, sebutkan di mana. Kita support semua total apa yang diminta dikasih dokter. Bisa aja kita bilang kan, emang gak ada dokter Indonesia yang bisa menangani timnas. Tapi diminta untuk kesehatan, kita berikan. Diminta pelatih striker, kita berikan. Semua yang diminta Pak STY dikasih oleh Pak Erick Thohir. Kalau memang kita mau menghambat STY, enggak support dong.